Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Wih. Seneng kita ya, karena kita bakal bahas Indonesia yang lolos ke knockout, ketemu dengan Australia. Dan di bagian sampingnya itu ada Arab Saudi dan Korea. Woi, siap menggempur gak tuh? Siap. Wais, dan sudah berada di samping saya ini komentator dan pandit sepuh yang yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian nanti-nanti, yang fansnya banyak, ada Bung Dirman. Jadi gua harus disclaimer dulu bahwa Bung Dirman ini salah satu tokoh penting dalam dunia sepak bola karena waktu saat regulasi-regulasi, peraturan-peraturan, Bung Dirman ini suaranya banyak didengar. Jadi yang menentukan pertandingan bola itu 11 lawan 11 itu Bung Dirman ya? Iya, benar. Tadinya berapa lawan berapa emang tuh? Lawannya coba ada 19-20. Kebanyakan dong lapangan. Kebanyakan kan ribet. Ribet, Nggak jelas permainan, tidak akan berkembang. Oh. Ya, kita muncullah 19. Berkurang. Jadi 11. Yang ngukur lapangan juga 110, 100. Itu 90. ada Bung Dirman tuh ya. Betul. Tadinya mainnya nggak begitu lapangan bola. Main di sawah. Lapangan yang nggak jelas. Ini regulasi. Jadi bahkan aturan offside juga Bung Dirman ini adalah salah satu orang yang berpengaruh ya mengambil keputusan offside. Barang Arsene Wenger ya waktu itu. Betul. Pelatih Arsenal, orang Perancis. Pokoknya orang penting dalam dunia sepak bola ya. Yang bola ada kipernya juga Bung Dirman kan yang kiper. Iya. Termasuk kalau backs ataupun pemain memberikan bola lewat tendangan sama kiper nggak boleh. Nggak boleh ditangkap lagi. Nggak boleh. Dulu kan boleh. Jadi kurang seru buat penonton. Kurang menonton sehingga lama-lamain waktu. Bisa dipegang kan lama-lama. Iya, Kan ulur gitu. waktu. Nah, jadi kita akan bahas timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Australia itu nanti hari Senin tanggal 28 Januari. Dan boleh dikasih unjuk dulu, ini ada sedikit strategi yang mungkin bisa ditiru, bisa diaplikasikan oleh Sintayong. Ini nanti kita akan bahas. Nih Bung Dirman udah punya papan, berarti udah mode serius nih. Serius. Ini udah bener-bener mau ngebantu Indonesia banget nih. Betul. Ya kan? Karena ada yang komen, Bung Dirman jadi dirtek dong, direktur teknik kayak gitu. Nggak usah, nggak apa-apa, yang penting ilmunya diserap aja nih ya. Iyalah, kayak gitu. Tapi ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Indonesia telah lolos di 16 besar. Yang nanti akan ketemu dengan Australia. Buat timnas Terus berjuang, bekerja keras, semangat ya. karena yang namanya perjuangan Yang namanya perjuangan ya itu tidak tadi. akan mengkhianati hasil. Tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Kalau buat pesan buat fans timnas, masyarakat Indonesia yang lagi bergembira, Masyarakat Indonesia yang lagi bergembira, jangan terlalu euforia, nanti terlena, ya kan. Kita bersyukur sajalah secukupnya bahwa semua ini berkat dorongan, support dan doa dari para supporter dan penggemar bola Indonesia. Mantap. Jadi Indonesia udah berjuang, hasilnya udah 3 poin, nggak kebantai sama Jepang. Tapi doa dari dukungan masyarakat itu Sehingga Oman seri. Oman seri. Jadi Indonesia lolos. Sehingga Indonesia masuk ke 16 besar. Mantap ini Bung Dirman. Nah inilah makanya kesempatan ini timnas kita harus berjuang keras, lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Juga Bapak Ketua PSSI kita. Oh iya, Pak Erick Thohir sudah menjanjikan. Oh iya, bonus kan? Bonus 2 kali. Ya tapi ya 1 kali karena kalau menang sama Jepang kasih bonus. Tapi kalau lolos tambah lagi. Nah, tambahannya doang kan yang lolos. Itu bagus. Semua saling support. Betul. Kita juga support lawan sumbangsi ide nih. Nanti nih Australia harus ketar-ketir lawan Indonesia. Lawan Indonesia ketar-ketir karena ada teknis yang di luar dugaan. Bisa mengobrak-abrik Australia. Karena yang selama ini kan masuknya 16 besar, Indonesia dianggapnya kan underdog. Dan dia itu ada di ranking terbawah FIFA dari negara yang semua ada di situ. Semua yang ada di situ justru akan tambah khawatir karena
ranking bawah. Ini tambah mengerikan karena ini luar biasa nanti akan timbul. Wih, seru nih. Jadi Australia disuruh ngapain nih? Panggil pemain siapa aja nih? Pemain si Kewel. Kewel boleh. Siapa sih itu? Viduka, nggak masalah. Tenang, kita hadapi dengan sportivitas berolahraga ya kan. Jadi, Katanya jangan jumawa. ya enggak juga sih. Artinya Australia pun akan memunculkan sama-sama ya kan, permainan-permainan cantik dan bagus. Berarti bakal seru nih ya. Dan buat hater Sintayong gimana nih? Orang kan banyak yang meragukan Sintayong, ada yang Sintayong terlalu lama, prosesnya kagak kelihatan, juara juga enggak, gitu-gitu aja. Ternyata ya alhasil ya lolos juga Indonesia. Ya, lolos juga. Makanya jangan terlalu hektik lah sama Sintayong. Kita lihat aja dulu, makanya orang komentar kan setelah jadinya sesuatu terjadi baru komentar. Kalau belum mau prediksi kayak saya kemarin ya, di tackle bebas itu prediksi menyemangatkan timnas agar bisa lolos di dalam 16 besar. Mantap. Sekarang memberikan komentar karena sudah terjadi bahwa permainan Indonesia ini itu sebagainya kan. Itu. Nah, jadi lawan kali ini Australia yang jelas memang secara peringkat FIFA di atas. Tapi kita punya rekor pertemuan dengan Australia sebenarnya, Bung Firman. Jadi Indonesia ini bertemu sudah sebanyak 13 kali lawan Australia. Indonesia bisa menang 2 kali. Bisa menang 2 kali. Nah, Australia menang 8 kali, 3 kali hasil imbang, dan Indonesia berhasil mencetak gol sebanyak 8. Australia berhasil mencetak gol sebanyak 23. Nah, di saat itu Indonesia itu menang tahun 60-an itu 60-an. Oh benar. Tahun 60-an itu pernah. Skornya 2-0 menang lawan Australia. Dan terakhir tuh di kemarin 2011 3 Maret Australia menang 1-0 lawan Indonesia. Menang itu Australia tipis-tipis Ya. Jadi ada gak strategi yang di luar dugaan, mungkin selain taktikal di lapangan, mental, spirit, atau defense compact, attack full gitu, yang bisa bikin Indonesia menang? Karena Indonesia dulu 1960-an itu pernah menang lawan Australia. Ada gak strategi khusus? Strategi khusus kalau memang teknik kan sekarang udah modern ya, banyak yang baru-baru, yang canggih-canggih, yang bagus-bagus. Gitu ya, semuanya pada tahu lah teknis bola yang sekarang luar biasa lah. Yang tidak semua orang tahu kan ada. Ada dong. Ya, maksudnya yang semua ini klub di dunia, klub-klub top Eropa nggak tahu. Ada. Apa tuh teknik apa? Kasih syarat. Syarat gimana maksudnya? Syarat magic. Gitu. Kasih doa. Gitu. Ini nyambat. Ini goyang kameranya. Nyambat kan manggil ini karoma minta didatangkan. Ya gampang. Berarti tim-tim yang saat menang itu 1960-an tahun itu dipanggil, munculin lagi di situ. Dan gawangnya nanti saya pegang lewat jauh ya kan. Magic selalu supaya susah untuk masuk bola ke gawang Indonesia. Berat. Nggak ada punya tuh. Nggak ada punya, orang Australia nggak ngerti dia kayak gitu. Bahkan di Argentina dia sebenarnya bisa nyambat Messi ya, ketika Messi udah nggak ada, Messi udah meninggal. Ya arwahnya Messi masih hidup kagak bisa gimana. Masih susah semuanya. Jangan yang begitu, orang Indonesia doang yang begitu. Orang-orang yang tahu begitu. Berarti itu strategi khusus, strategi andalan seumpama kalau kita strategi udah nggak ngelawan. Secara teknik apa dulu nggak ngelawan. Iya, kita keluarin jurus andalan. Nyambat. Nanti si Marcelino bisa kayak Ronaldo. Gila. Akan bisa kayak Safi. Akan bisa kan back dia, tapi kan tengah.
Backnya berarti Jordi Amat kayak Puyol. Ada Puyol. Satunya lagi yang itu siapa namanya? Hapner. Hapner Ke siapa ya? temennya Puyol. Kayak Sergio Ramos. Sergio Ramos. Pique. Iya. Iya, gitu ya. Si siapa nang Asnawi Gattuso. Nah, teprak. Gitu. Aduh, ini salah satu teknik, tapi berarti bukan dari Sintayong. Sintayong harus menambah, atau PSSI kalau denger nih harus menambah orang yang bisa mengantarkan nyambat itu. Karena Sintayong ntar bahasa Korea. Nggak masuk rumahnya. Nggak apa-apa, nanti saya dari jarak jauh, gawang Indonesia saya usap selalu supaya susah untuk masuk ke gol Indonesia. Nah, itulah. itu kalau yang udah opsi-opsi terakhir banget kan. Kalau emang pengen menang banget. Kalau memang menang banget. Dan memang harus menang sih sama Australia, karena menangnya dengan Australia kan nanti kan ketemu sama Irak dan bukan Korea atau Arab. Arab sama Korea. Korea itu punya Song Hon-min, dia pemain Spurs, bintang Liga Inggris. Banyak lah Min Jae. Iya. Dan kalau ketemu Arab pelatihnya itu Mancini. Roberto Mancini itu kan. Legend Itali. Terus kita ke Australia dulu nih berarti. Ke Australia aja dulu lah. Jangan tinggi-tinggi, situ aja dulu lah. Kita udah bisa belum ngebaca strategi Australia? Berdasarkan permainan kemarin strateginya ya gitu dah ya kan. Memang udah bagus tuh main. Berarti bisa kedengeran kan strategi Australia? Bisa kedengeran strategi. Kalau kita di Bali. Kalau kita di Bali karena ada embusan angin Australia. Karena embusan angin Australia banyak jadinya embusan-embusan. Jadi kedengeran dan melihat lah. Pelatihnya ngasih instruksi. Masih. Kita di Bali di pinggir pantai kan biasanya kalau kata kita lagi liburan ke Bali ada angin Australia nih tiap malam. Iya itu. Berarti kita ke pantai begini. Mana ini? Kedengaran siapa bakal inputnya begini aja gitu kan, tahu lah. Atau kalau kita mainin mental gimana nih? Mainin mental kalau lu mau ke Bali lagi kan, kalau lu ngalahin Indonesia gua tonjok. Bule-bule Australia nggak boleh ke Bali. Bali lu. Kalau ngalahin Indonesia. Lu harus ngalah lu. Lu masih mau liburan nggak? Mau liburan nggak? Ngalah lu. Ini kan yang non teknis. Ntar teknis nih udah siapin. Tenang aja, ini yang non teknis dulu. Siapa tahu bisa membantu. Jadi kita bisikin orang ke bule-bule Australia, ya kan, atau ke pemain. Lu kalau masih mau liburan ke Bali, ngalah lu. Kalau enggak ntar suruh tilang-tilangin aja kan, banyak bule ditilang tuh dia. Tilangin kan suka ngeyel tuh orang Australia, lu keplak aja bang, lu apaan sih lu? Aduh, udah brutal nih. Ya udah, itu kan secara mental, secara non teknis. Ini jangan ngeremehin Bung Dirman, masalah regulasi sepak bola aja menentukan loh positioning, menentukan peraturan-peraturan sehingga sepak bola menjadi seru seperti sekarang gara-gara Bung Dirman. Berarti Bung Dirman juga punya teknis. Nah, strategi G2 mungkin yang dikhususkan untuk melawan Australia. Iya. Nah, biasanya kan Sintayong tuh main 5-3-2 atau 3-5-2 ya, cuma 3-5-2. Yang penting ada back 5 ketika bertahan. Selebihnya tuh nyerangnya tuh dia variatif banget. Ada gak yang bisa diadopsi kira-kira dengan Sintayong? Karena kan kita lawan Jepang sih udah ya wall position kalah jauh. Pertama dulu, kalau kita mau menang dan memenangkan ball position, apa yang harus kita lakukan? Udah megang papan nih. Iya, sebenarnya. Boleh. Nih, Bung Dirman udah megang papan. Kalau ada ball position. Nih, Indonesia merah nih. Indonesia merah lu. Shoot. Bola kick off ke tengah dulu. Ke tengah dulu. Bahaya ini kalau nggak kerebut bahaya. Nggak ditahan dengan bagus ya kan, benteng-benteng. Kita masuk aja ke sini. Tuh, shoot. Rapet kan. Peter apa? Mau kemana coba? Ini sampai berapa menit? Ini sampai kocak-kocak sampai ke tangan, sampai prit, sampai ke kaki bola ke kaki kita lah.
Udah semangat. Udah semangat. Ini kan di sini. Jadi dia nggak bisa ngerebut di Australia. Nggak bisa, bingung kan. Benar, dihalangin aja. Halangin aja lu. Waduh, gimana kan gitu. Upis ke kaki kita, bola dapat masuk serang balik. Oh, ini kalau mau nyerang, ini ball position kayak begini nih caranya. Caranya begini. Berarti kalau mau nyetak gol ada lagi caranya. Ada lagi lah. Ini susah Dengerin dulu tuh tembus. Sintayong tuh, gua kasih masukan Susah tuh. tembus. Nah, kalau mau serang balik, udah serang aja. Lewat kanan. Lewat kanan. Oh, kocak aja ini putih semuanya ke sini kan. Wah, salah. Udah depan gawang. Depan gawang kiper set. Oh, satu pemain khusus kiper corner kan. Kiper kadang tembak gol gitu. Wah, itu 3 kali begitu aja 3-0. Padahal dah itu Ini kiper sendirian nggak apa-apa ya? salto wah gol Jadi paham nih, harus diperhatikan nih sama Sintayong. Kalau mau ball position menang, berarti bola dilindungin di tengah kayak begini. Ya. Iya. Jadi dia kan ngambil susah. Biarin sampai 45 menit. Kalau mau ngincer penalti ya. Iya. Ini adu penalti kan, pelanggaran 45 menit. Selesai babak pertama. Babak kedua begini lagi. Kalau mau ngincer penalti. Kalau mau nyerang berarti kayak tadi. Lewatin kenapa harus sini? Harus sini lah. Pokok terus kan. Aso kayak gitu lah. Depan gawang tuh di itu yang ini kan bola, ini penjaga gawang, satu pemain diusir. tembak gol, ya, aman tuh kan. Geli tuh, ya kan? Mana? Ini habis begitu nggak ada itu. Nggak ada yang punya. Kadang-kadang mah pada bagus-bagus doang. Bener. Ini mumpung belum ada regulasi baru. Jadi masih boleh tuh ngelingin bola sampai tengah. Bener. Tapi kalau Indonesia main kayak gitu, Pak, Bung Dirman, ya, nih kalau misalkan Indonesia main seperti itu, bisa menang pasti. Cuma strategi dari Australia, yakin kalau Indonesia main kayak gitu, dia strateginya pulang, dia kayak malas aku udah main apa sih Indonesia. Kita perempat final lawan Arab sama Korea lah. Arab tinggal kita bilang, awas lu, nggak boleh sembah haji nggak kau sono lu. Kalau gue nggak diizinin jualan parfum lo, dia Lihat parfum lu, kurma gue lu injek lu kurmanya kan gitu ya. Bener. Hamzah. Lawan Korea juga ada lagi kita. Kita jangan beli produk-produk AC Korea, ini Korea, elektronik Korea. Jangan. Udah, jadi tadi udah kita kasih tahu kan, banyak itu spirit-spiritnya. Kalau yang non teknis seperti apa, mental harus seperti apa, tapi kalau pakai strategi harus seperti apa. Ini benar-benar luar biasa. Bung Dirman sekali lagi mengucapin selamat ya buat timnas yang lolos, dan Sintayong harus apa nih? Ya, Sintayong lebih jeli lagi ya kan, baca-baca permainan lawan juga, terus memberikan tip permainan terhadap timnya, arahan-arahan terhadap timnya supaya tetap semangat bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi tim Indonesia. Sejarah juga ya. Sejarah juga. Buat masyarakat. Buat masyarakat jangan terlalu hektik dulu dengan Sintayong ya kan. Berilah kesempatan lagi untuk menitih karir sampai sejauh mana ini timnas sudah masuk ke level Asia ke 16 besar. Gitu. Berarti nanti kita ketemu lagi setelah pertandingan Australia lawan Indonesia. Di Senin ya, jangan lupa itu ditonton. Kita review lagi. Bung Dirman udah menyiapkan strategi khusus lagi. Tadi udah keluar tuh nyambat gitu kan, udah keluar lewat kanan tapi semuanya masuk full attack, itu namanya tuh. Full attack semuanya nyerang full. Wah, ini luar biasa. Oke. Kalaupun ada tipe yang kedua, kalaupun nggak bisa diterapkan ini ya, permainkanlah dengan cantik dari kaki ke kaki. Itu luar biasa. Itu yang bagus itu, supaya bisa mengembangkan permainan itulah. Dari ke kakinya luar biasa. Jangan ngawur-ngawuran kayak macam kan, karena sering sering tertekan, error blunder. Kurangin blunder ya. Kurangin blunder. Mantap.
mau main harus refresh, harus segar. Oh, berarti ini Ya kan? dia harus refreshing dulu nih. Hmm. Ya, istirahat Harus di refreshing Qatar. dulu, istirahat Ngapain di istirahat di Qatar. Qatar? Ngapain? Apa ya naik kurma kek? Main-main unta lah. Ini minum naik onta, refreshing. Iya, Oke. Ya udah, sampai ketemu lagi di Pakar Bola Momentari Sepak Bola dengan kebahagiaan. Oke.